Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Happy Spirit Family. Pada pagi hari ini saya lanjutkan topik saya yang sebelumnya bahwa sadar dan kesadaran yang berintegritas. Kali ini bagian 2 kita masuk ke dalam bagian konsekuen. Sebenarnya hal ini sudah pernah Bapak Gembala sampaikan beberapa tahun lalu mengenai K3, komitmen, konsekuen, dan konsisten. Kita akan bahas di konsekuen. Seseorang dalam kehidupan pada umumnya, dia bisa mengambil komitmen. Dan yang mengambil komitmen pasti cukup banyak. Dari 100%, mungkin bisa di atas 80% berani mengambil komitmen. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah dari sisa yang mengambil komitmen itu, dari yang mengambil komitmen itu, apakah mereka itu tetap bisa konsekuen? Itu menjadi satu PR yang besar buat kita, terutama pengikut Kristus. Kita mungkin bisa, kita berkomitmen, kita mau pelayanan, kita mau melayani, kita mau hidup kudus, kita mau rajin ini, rajin itu. Yang semuanya positif, semuanya mendekatkan kita pada hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi apakah kita mau konsekuen dengan komitmen yang kita lakukan? Karena komitmen hanya lebih banyak di mulut, tetapi konsekuen lebih banyak ada dalam hati kita. Kita bisa enggak lewat peraturan misalnya, apa yang kita sudah sepakati itu kita lakukan. Walaupun mungkin dari sekian banyak peraturan itu menjadi satu hal yang merugikan kita. Apakah kita mau tetap konsekuen? Itu menjadi hal yang berbeda. Saya kembali berikan contoh mengenai konsekuen ini adalah dari kehidupan kisah Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan begitu dia sangat bukan hanya berkomitmen tetapi konsekuen. Kalau kita pelajari, kita baca lagi dari Daniel 3 ayat yang ke-15. Saya baca di sini Daniel 3 ayat yang ke-17 dulu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi ayat yang ke-18 ya, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Orang yang punya konsekuensi tinggi adalah orang yang sangat, kalau kita bicara integritas, lebih naik lagi dari sekedar dia berintegritas di atas komitmen. Orang yang berintegritas pasti akan punya komitmen, pasti dia akan punya konsekuen, dan pasti dia akan punya dan akan lakukan secara konsisten. Dan yang punya konsekuen ini, yang mau terhadap apa yang menjadi konsekuensinya dan sadar itu, orang yang pasti orang yang sangat berbeda dibanding kebanyakan orang lainnya. Karena untuk konsekuen tidak mudah. Kita bisa bikin aturan segala macam untuk mendisiplinkan diri. Tetapi kita belum tentu secara konsekuen kita sadar dengan komitmen yang atau aturan yang kita buat. Seringkali aturan itu kita langgar. Dan banyak contoh terjadi dalam komunitas kita, aturan-aturan itu dilanggar oleh orang-orang itu juga. Aturan-aturan itu dilanggar oleh mereka yang memang tidak punya
konsekuensi yang jelas. Kalau orang yang benar-benar integritas, dia pasti punya komitmen yang, dan dia akan sadar dengan segala resiko konsekuensinya. Inilah yang berbeda. Kecenderungan orang akan melemparkan kesalahan atau tanggung jawab itu kepada orang lain. Tetapi untuk konsekuen bahwa memang itu menjadi kesalahan kita dan kita tanggung jawab dan kita terima kesalahan itu sangat kecil. Secara umum seharusnya kalau kita dalam kehidupan berorganisasi, setiap orang ada di bawah punya atasan atau punya pimpinan. Begitu juga di atasnya lagi, sampai menjadi semakin mengerucut seperti piramid. Tetapi si kepala-kepala ini, apakah dia tetap konsekuen? Walaupun itu kesalahan tim di bawahnya menjadi kesalahannya dia, belum tentu. Tetapi di sini Daniel jelas, dia tetap konsekuen. Walaupun dia tahu taruhannya itu bukan sekedar dia dihukum secara fisik, tetapi kematian. Kematian yang sangat mengerikan, masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Itu kematian yang sangat menyakitkan menurut saya. Karena kalau kita kena api sedikit, pasti kita akan merasa sakit. Dan ini Daniel tahu betul bagaimana resikonya kalau dia harus melanggar atau tidak mau menyembah patung yang Raja Nebukadnezar ini buat. Tetapi lewat kesadaran Daniel, dia tahu dan dia sadar bahwa dia harus punya integritas yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sehingga dia ambil konsekuensi ini bahwa saya tetap menyembah. Dan apapun yang Tuanku Raja mau lakukan terhadap kami dalam kisah ini, saya siap menanggung resikonya. Itulah konsekuen yang sangat tinggi, yang punya integritas, yang memang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Mari kita belajar, berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali belajar Tuhan mengenai hidup berintegritas dengan konsekuensi segalanya Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk punya konsekuensi dan sadar serta punya kesadaran bahwa konsekuensi yang harus kami tanggung sebagai pengikut Kristus adalah konsekuensi yang sangat mulia. Karena itu mampukan kami melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.